Kita jumpa lagi. Saat ini video ajar saya akan membahas tentang cahaya atau dasar-dasar pencahayaan pada bangunan. Nah, sebelum menuju pada konsep bangunan, saya akan memberikan gambaran tentang cahaya dan pencahayaan tersebut apa sebenarnya. Nah, pada prinsipnya bahwa kita selama beraktivitas itu tidak akan bisa lepas dari cahaya dan proses pencahayaannya, karena tanpa itu semua yang berinteraksi dengan kita tidak akan bisa kita amati atau kita bisa lihat, ya, karena proses pembelajaran atau aktivitas di lingkungan sekitar kita itu memerlukan konsep visual, konsep aural dan fisik, ya. Tanpa salah satunya mungkin kita akan kesulitan untuk memberikan sebuah persepsional atau analisis terhadap lingkungan kita. Nah, sebenarnya cahaya dan pencahayaan itu dalam konteks proses pencerapan kita terhadap lingkungan itu seperti apa. Nah, secara umum bahwa penglihatan atau visualisasi terhadap ciri fisik dari sebuah benda itu akan ditentukan oleh penerimaan dari bentuk yang kita lihat melalui sensor mata kita, dan tentunya reka bentuk tersebut tidak akan bisa kita nikmati atau kita terima melalui sensor visual kita tanpa adanya cahaya. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah perhatian bahwa cahaya merupakan komponen untuk melakukan analisis bentuk dan kepentingan atau kompetensi lainnya yang berkaitan dengan proses pengamatan sebuah benda. Nah, tentu cahaya ini sangat berkaitan juga dengan kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan itu sebenarnya juga bisa terdiri dari proses pendengaran, kemudian proses rasa, bau, ya, berkaitan. Yang hal ini mungkin sangat berkaitan nanti dengan persepsional dari penglihatan kita. Jadi contohnya ketika kita melihat sebuah benda atau kondisi yang kumuh atau jelek atau yang membuat kita merasa jijik, itu akan sangat berpengaruh terhadap rasa, bau yang kita terima itu terhadap persepsionalnya terhadap benda tersebut, ya, terhadap benda tersebut. Jadi itu ada sebuah integrasi data yang diterima oleh otak kita yang berkaitan dengan masalah persepsional bentuk tersebut, dan tentu akan memberikan pengaruh juga terhadap konsep psikologis kita. Jadi ada cahaya itu mempunyai spektrum, ya. Spektrum itu jadi terbagi dalam warna-warna itu karena frekuensinya berbeda, panjang gelombangnya berbeda, maka beberapa warna mempunyai persepsional yang spesifik, yang khusus. Contohnya ketika kita melihat
sebuah warna merah, itu ya persepsionalnya secara psikologis kita akan memberikan pola penerimaan di sini menganggap situasi atau kondisi tersebut panas. Kemudian warna hijau, kemudian warna-warna yang lain itu bisa yang lebih adem, itu bisa memberikan persepsional yang sejuk. Ini kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah psikologis. Nah, pencahayaan pada bangunan itu pada prinsipnya seperti apa? Nah, dari dasar seperti itu tadi, antara hubungan antara cahaya dan reka bentuk, maka kita bisa membuat sebuah persepsional tentang pencahayaan dan bangunan. Karena bangunan sendiri itu menjadi bagian dari konsep bentuk, ya, konsep bentuk yang yang kita hadapi sehari-hari sebagai perancang bangunan. Nah, tentu bangunan ini juga mempunyai sebuah pola permukaan, selubung atau tampang yang tentunya akan memberikan sebuah komposisi penerimaan pada sensor visual kita. Nah, cahaya yang muncul atau yang diterima oleh bangunan itu akan memberikan sebuah komposisi gelap terang yang akan memberikan pencerapan atau persepsional tentang kondisi 3 dimensinya dari bangunan tersebut. Jadi dengan konsep seperti ini sebenarnya bahwa bangunan itu secara estetik ketika kita bisa menikmatinya, ya, kita bisa menikmati sebuah bangunan itu dalam komposisi yang indah, itu sebenarnya adalah komposisi antara permainan bentuk yang menimbulkan kesan 3 dimensi atau olahan komposisi 3 dimensi pada permukaan atau selubung tersebut. Nah, kepiawaian kita untuk menyusun atau mengkomposisi tersebut akan menjadi sebuah potensi keindahan akibat adanya cahaya ini. Jadi kita bisa lihat bahwa komponen cahaya ini menjadi sangat penting pada bangunan. Jadi kalau kita mau merancang, kita bisa melakukan proses susunan tuh maju mundurnya seperti apa, yang berongga yang mana, yang padat, yang flat, kemudian harus yang memunculkan garis, kemudian karena perbedaan 2 bidang itu kan nanti bisa memberikan efek garis, ya. Jadi itu menjadi, kemudian juga tekstur, warna dan lain-lainnya itu bisa diatur. Jadi kita harus paham bahwa cahaya sangat penting dan proses pencahayaannya pada waktu perancangan bangunan. Nah, tentu cahaya yang alami akan muncul pada siang hari dan pada malam hari karena posisi kita tidak terkena sumber cahaya abadi dalam tanda petik matahari itu malam hari, maka kita juga harus menyediakan sumber cahaya untuk memberikan penampakan kecantikan dari sebuah reka bentuk bangunan. Nah, tentunya apakah sih komponen-komponen sebenarnya yang muncul di cahaya itu, ya? Di sana mungkin ada konsep kecerahan, ya, atau kontras yang tentunya itu terdiri dari pertemuan gelap terang, tekstur, cahaya dan bayangan dan warna. Nah, cahaya dan warna sendiri digunakan untuk mewujudkan bentuk atau logika struktur, kemudian mengenali komposisi, menonjolkan aspek bangunan tertentu. Nah, ini
seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa cahaya akan bisa mengedrive atau mengedrive itu, atau mengontrol atau menjadi trigger dari sebuah proses desain ya. Jadi keindahan desain itu kita secara logik sebenarnya didasarkan pada intensitas dari cahaya tersebut ketika mengenai selubung bangunan, dan itu bisa dinikmati ketika ada cahaya ya. Berarti konsep keindahan itu sebenarnya ya relatif ditentukan oleh cahaya ini ya, bukan hanya masalah dimensi bentuk secara individual atau secara mandiri, tapi lebih pada kesatuan bentuk tersebut ketika dikenai cahaya ya. Jadi ini sebenarnya urusan secara fisika itu sudah jelas ya, bahwa keindahannya itu ditentukan oleh komponen-komponen yang seperti itu tadi, cahaya ya. Jadi komponen-komponen itu tidak ada peranan apapun dalam keindahan ketika tidak ada cahaya ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Makanya kita harus kita menganalisis keindahan itu sebenarnya kita berbicara tentang fisika ya. Nah pada konteks bahan ya, pada konteks bahan, kualitas pantulan bahan memberi kesan yang berbeda-beda pada setiap komponen bangunan. Nah, ini sekali lagi bicaranya konteksnya tetap pada proses pencahayaan. Kenapa kita harus memilih sebuah material ya, dengan tekstur tertentu, dengan permukaan tertentu, dengan karakteristik tertentu ya, karena kan sifatnya material tersebut ketika kena cahaya seperti apa ya. Jadi ketika Anda memilih bahan material, kita memilih material itu sebenarnya kita berbicara tentang sifat fisik cahaya yang mengenai pada bangunan tersebut ya, pada permukaan bangunan tersebut ya. Ketika kita memasang kaca, itu berarti yang kita dapatkan adalah pantulan reflektansinya cukup tinggi ya, kemudian transparansinya ya, yang kita dapatkan ketika kita berbicara tentang kaca ya, glass. Berarti kita harus paham ketika kita memasang kaca itu sebenarnya konteks keindahannya di mana secara fisika. Yaitu tadi konteks fisikanya bisa reflektansinya tinggi, kemudian transparansinya juga besar, sehingga membangun sebuah komunikasi ruang atau karakteristik ruang yang spesifik, yang sesuai kita inginkan. Begitu juga kita menggunakan material yang corrugated, yang kasar sekali pada permukaan selubung bangunan, seperti semen yang istilahnya kalau di lapangan namanya dikaprot itu ya, dilempar itu ya, atau disemburkan, itu nanti memberikan kesan corrugated ya, kasar sekali gitu. Dan itu memang yang kita inginkan adalah memunculkan kesan kasar itu dengan banyaknya permukaan yang tidak merata ketika kena cahaya. Permukaan yang tidak merata kena cahaya itu akan menimbulkan gelap terang ya, ada shading dan shadownya muncul di sana secara bersamaan, secara kolektif di permukaan tersebut. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi intinya bahwa ketika kita memilih bahan itu kita berbicara tentang sifat fisik cahaya juga sebenarnya. Tidak bisa lepas dari itu ya, ketika kita bicara tentang. Nah, prinsip bekerjanya seperti apa sih sebenarnya? Kalau tadi secara umum bahwa
bentuk material, itu sebenarnya kita bicara tentang cahaya. Nah, prinsip bekerjanya ini dimulai dengan cahaya matahari ya. Karena kita membuat artificial itu parameternya juga dari perancangan dasar perancangan yang alami ya. Sumber cahaya siang adalah sinar matahari tentunya ya. Jadi kalau jam 6 sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita akan mendapatkan sinar matahari. Ya, sinar matahari yang menjadi sumber energi sekaligus sumber cahaya ya. Nah, panas teriknya seperti itu di presentasi tersebut ada 100.000 lux dan sinar H-nya 1 kWh per meter persegi ya, kepadatannya itu di sana. Nah, sinar matahari itu komponennya sebenarnya ada dalam satu sinar matahari itu kan ada banyak terdiri dari panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Nah, di situ ada komponen yang menghasilkan dari panjang gelombang yang berbeda-beda, frekuensi yang berbeda-beda itu tersebut menghasilkan, ada yang menghasilkan panas ya, kemudian juga ada yang menghasilkan cahaya ya, murni cahaya saja tapi tidak menghasilkan panas. Nah, tentunya kalau di kita di daerah tropis panas yang dihasilkan dari sinar matahari sebenarnya tidak signifikan kita butuhkan ya secara untuk panasnya ya, untuk panasnya. Karena temperatur atau panas permukaan di wilayah daerah tropis itu selalu tinggi dan perubahannya antara yang paling tinggi dan paling rendah itu cukup pendek sekali. Jadi reratanya akhirnya panas terus ya kondisinya. Jadi tidak perlu dipanasi dalam bangunan itu, tidak perlu dipanasi lagi dengan sinar yang panas ya. Sinar panas itu biasanya mengandung panas ada ultraviolet ya, ultraviolet. Sedangkan cahayanya masih dibutuhkan ya, cahaya. Jadi relatif kalau di daerah tropis apalagi tropis lembab seperti kita itu kita lebih banyak membutuhkan cahaya untuk ruang-ruang yang di dalam bangunan tersebut yang tidak terjangkau ya, biasanya ada ruang-ruang yang di bagian dalam ya. Nah, cahaya siang itu yang menentukan apa saja pada bangunan itu ya. Ya, pada bangunan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang menentukan ketika bangunan kita itu mendapat pencahayaan siang hari dari sinar matahari, kondisi dan kecerahan langit itu akan memberikan dampak yang signifikan. Ketika kita mendung, lingkungan kita mendung dan banyak penghalang di sana ya tentunya akan bangunan tersebut juga akan berkurang ya. Berkurang dari sisi pencahayaannya. Kemudian ukuran, bentuk dan posisi bukaan. Jadi bangunan ini dalam konteks bangunan ya, yang diterima yang di dalam bangunan maksudnya ya. Jadi ketika kita berada di dalam bangunan itu akan tergantung pada cerah langit, kemudian ukuran dan bentuk posisi bukaan. Maksudnya di selubung bangunan itu pasti kan ada bukaan-bukaan untuk memasukkan cahaya. Kalau tidak ada bukaan kan cahaya tidak bisa masuk. Nah, itu tergantung itu bukaannya ya, openingnya. Ya, bukaan itu bisa jendela, bisa pintu, kemudian bisa lubang-lubang angin atau dinding-dinding yang transparan ya, seperti itu. Nah, ukurannya tentunya akan memberikan dampak yang
yang terukur terhadap kuantitas dari cahaya yang masuk. Pantulan dari permukaan di dalam bangunan itu juga menentukan. Jadi nanti kalau kita posisi dalam bangunan, kita melihat dinding wallnya kita itu berwarna putih, akan sangat berbeda dengan dinding yang berwarna agak gelap. Yang tadi pengaruh dari warna tadi akan sangat mempengaruhi, ya, karena mempengaruhi lingkungannya, karena secara fisik dia akan warna yang mempunyai warna merah atau warna putih, mereka mempunyai sistem pantulan yang berbeda, ya, kuantitas pemantulan cahaya yang berbeda. Nah, ini pemahaman ini harus dimengerti, supaya bahwa ketika kita berbicara secara psikologis bahwa ruangan itu lebih panas, ya, analisisnya adalah analisis yang terukur secara fisik seperti ini. Jadi kemudian juga setting device atau yang sifatnya setting, ya, dari komponen yang ada di bangunan tersebut atau di luar bangunan tersebut, ya bisa jadi akan sangat berpengaruh, karena bangunan yang mempunyai selubung bangunan dengan banyak setting device mungkin akan jauh lebih adem daripada bangunan yang tanpa setting device atau tanpa setting komponen yang dari di luar, seperti barrier, seperti vegetasi, ya, yang bisa menghambat jalur pencahayaan secara langsung, ya, sinar secara langsung. Jadi seperti itu. Jadi kalau kondisi-kondisi yang ada di atas itu akan sangat dipengaruhi, sangat mempengaruhi proses yang ada, pencahayaan yang ada di dalam ruang. Nah, konsep pencahayaan siang ini sebenarnya bisa kita atur, ya, bisa kita atur. Jadi ketika kita membuat opening, membuat pelubangan untuk akses cahaya, ya, biasanya ini bersamaan dengan akses penghawaan, ya, dan bisa jadi dua komponen tersebut bisa kontra, ya. Satunya bisa kontra dengan masukkan sinar, kontra dengan masukkan angin, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya itu kebutuhannya perencanaan dan perancangan, peranan arsitek untuk mengatur ini cukup penting. Jadi memasukkan cahaya itu kalau di daerah tropis lembab memang yang dimaksud adalah direct solar, ya. Kalau kita bicara masukkan cahaya berarti direct solar, yang sinar matahari, ya. Nah, sinar matahari itu karena komponennya ada panas, ada yang berupa cahaya saja, tidak ada komponen panasnya, thermalnya, maka kita harus bisa memilah dan mengetahui kondisi tersebut, ya. Sinar matahari yang mungkin siklusnya temperatur di permukaan atau temperatur lingkungan di bangunan itu kan titik paling rendah biasanya jam 6 pagi, ya. Itu menurut penelitiannya seperti itu, ya. Jadi grafiknya seperti itu, paling rendah di jam 6 pagi, paling tinggi temperatur di 2 siang. Nah, karena pagi itu masih suhu permukaan masih rendah, maka kena sinar tidak masalah. Nanti sampai jam 9, jam 10 mungkin harus sudah mulai dipotong jalurnya, ya, yang sinar matahari langsung, ya, direct solar, ya. Kalau cahaya itu boleh dimasukkan, tapi
Kalau yang panasnya itu harus dihambat. Nah, karena temperatur pada jam 9, 10 itu sudah mulai naik, dan mungkin yang direct solar harus dikurangi. Jadi hanya menerima pada dari sumbangan dari heat gain dari konduksi, atau ada pemantulan dan lain-lainnya, konveksi mungkin juga ya. Sedangkan yang radiasi langsung mungkin bisa dipotong untuk kawasan tropis ya. Jadi kalau Anda merancang ya usahakan shading device itu memotong pada jam 10 pagi. Setelah itu, karena posisi temperatur sudah tinggi sekali, ya kita hanya mengatur untuk mendapatkan cahayanya saja. Nah ini sifat fisiknya ya, cahaya itu panjang gelombangnya seperti apa, memiliki tenaga. Nah karena cahaya itu kan energi sebenarnya ya. Cahaya itu energi, jadi ya sifat-sifat hukum energi, kekalahan energi juga berlaku di sana ya. Nah yang menentukan warna itu, karena cahaya itu seperti saya bilang sebelumnya, bahwa cahaya matahari itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa panjang gelombang ya. Kalau kita belajar di sekolah, di pendidikan dasar dulu kan ada, kita disuruh menghafalkan Mechikui Binyu ya itu. Nah itu karena panjang gelombangnya berbeda-beda. Nah panjang gelombang menentukan warna nanti ya. Mata kita yang paling sensitif adalah dengan panjang gelombang dari warna kuning ya. Kurang lebih di situ dituliskan menurut sumber 550 nanometer. Di dalam media homogen cahaya akan bergerak lurus dengan kelajuan 3 kali 10⁸ meter per detik atau 300.000 kilometer per detik ya. 300.000 ya kecepatan cahaya ya, karena kecepatan cahaya cukup tinggi. Kalau di dalam ruang hampa seperti itu, di udara seperti itu yang tertulis di dalam air. Jadi masing-masing medianya, karena medianya berbeda, media hambatannya berbeda, maka juga kecepatannya berbeda-beda. Ya karena pengaruh itu tadi, pengaruh dari hambatan dari material yang dilewati di dalam kaca, di dalam air. Jadi kalau Anda merancang bangunan dan dinding itu terbuat dari kaca, maka ya ketika melewati kaca itu kecepatannya jadi 1982 kali 10⁸ meter per detik ya. Kalau dalam air, umpamanya Anda membuat dinding air ya mungkin bisa jadi kan membuat air terjun yang untuk menghalangi itu di sana, di bangunan sebuah bukaan ya, bisa jadi seperti itu bisa lebih kecepatannya seperti itu ya. Nah pancarannya, sifat pemancarannya seperti apa ya, sifat bahan jika bertemu kaca, cahaya tembus cahaya yang umumnya disebut bersifat transparan, kemudian yang tidak tembus atau opak ya, bahannya padat ya. Kemudian juga tembus sebagian atau bersifat translucent ya. Jadi tengah-tengahnya ini antara opak dan transparan ya, terjadi pembiasan dan menghasilkan cahaya resap, diffuse light. Diffuse light itu biasanya kalau kita bisa kasih contoh di lampu-lampu yang sifatnya diffuse ya. Diffuse itu yang
translucent itu yang seperti neon ya, neon putih itu ya, itu yang sifatnya diffus, menyebar ya, menyebar, jadi tidak fokus. Sedangkan cahaya pijar itu yang lampu pijar itu adalah fokus. Kalau kita lihat prosedur berjalannya cahaya itu sebenarnya seperti apa ya, cahaya ketika jatuh di permukaan objek ya. Jadi ada 3 proses yang bisa diamati atau dikonsepkan dalam secara umum seperti itu. Jadi ada yang dipantulkan, direflektansikan, kemudian ada yang diserap, kemudian ada yang dipancarkan. Jadi dipancarkan atau ditransmisikan ya, transmisikan. Nah, jadi komponennya itu, jadi jumlahnya energi itu sebenarnya ya dibagi menjadi 3 ini. Jadi kalau seperti di objek ini, gambar ini ya, di gambar ini ada yang direflektansikan, kemudian ada yang diserap dalam material karena dia energi juga ya, kemudian ada yang ditransmisikan atau dipancarkan ulang ke tembus ya, tembus ke dalam. Jadi seperti itu, karena menjadi satu kesatuan maka nilainya sebenarnya 1, dianggap 1. Jadi ketika kalau benda gelap, karena benda gelap itu dia opak, tidak meneruskan ya, benda yang gelap hitam itu tidak meneruskan, maka transmisinya dianggap 0 ya, transmisinya dianggap 0. Atau yang opak ya, opak yang tidak tembus ya, tidak tembus, maka transmisinya dianggap 0, maka hanya pada pantulan dan penyerapan saja yang dihitung sama dengan 1. Nah, sifatnya ketika memantulkan, jadi kita ambil pantulan ya, jenis pantulannya. Ketika reflektan kita bahas satu persatu. Ini sifatnya specular, ada yang diffus ya. Diffus itu berarti menyebar. Specular itu 1 titik fokus ya. Nah, cahaya juga mengalami berbagai serapan warna oleh pantulan terpilih. Contohnya cat kuning menyerap biru ya, memantulkan merah, kuning, hijau. Jadi warna-warna tersebut sebenarnya juga ada yang menyerap warna, dan juga ada yang memantulkan. Jadi warna-warna itu biasanya kan gabungan ya. Cahaya juga mengalami serapan warna oleh pantulan. Jadi contohnya warna kuning itu menyerap biru, memantulkan merah, kuning, hijau. Ya, seperti itu. Nah, ini saya berikan biasanya hitungan secara kuantitas fotometriknya. Ada intensitas cahaya, yaitu disimbolkan dengan I, itu yang biasanya umumnya disebut kandela. Ini bicara tentang pengetahuan umumnya tentang cahaya ya. Jadi definisinya sebenarnya satu kandela itu intensitas 1/60 cm persegi pengeluaran tetap objek hitam ya, black body pada suhu cair platinum. Itu standarnya ya. Standarnya pengukurannya unit kandela itu. Kemudian flux itu aliran. Jadi kalau intensitas itu besarannya kan, flux berarti aliran cahaya tersebut. Yaitu diberi satuan lumen. Definisinya adalah 1 lumen adalah aliran cahaya yang dipancarkan oleh 1 unit intensitas, 1 kandela titik ya, satu intensitas tadi, titik dalam dianggap titik ya, dianggap standar titik dari sebuah sumber cahaya dalam 1 unit cahaya 1 steradian. Seperti apa ilustrasinya ya? Seperti ini.
Jadi kita bisa lihat kalau flux itu kan aliran ya. Aliran berarti kan jumlahnya, berarti dia ada pergerakan dari satuan tersebut, jumlahnya berapa dalam luasan. Nah, jadi satu sumber titik, kemudian satu steradian itu pi ya, 4pi ya, 4pi. Kemudian luasan ditentukan oleh itu tadi. Jadi illuminans atau ialah flux yang jatuh pada satu luasan. Jadi kalau tadi standarnya yang flux tadi dalam satu satuan, kalau kita mau menghitung dengan luasan, dengan jumlah luasan, berarti ya illuminansnya ya illuminansnya, jumlah flux yang jatuh ya, jumlah flux yang jatuh pada sebuah permukaan. Jadi ketika cahaya tersebut jatuh pada sebuah permukaan, kita bisa menghitung sebenarnya jumlah satuan cahaya yang jatuh pada permukaan tersebut dengan luasan tersebut. Nah, ini prinsipnya seperti itu ya, untuk kandela, kemudian luminans dan illuminans ya. Yang tadi flux, lumen, kandela, lumen, dan illuminans ya. Jadi satuan-satuannya tadi intensitas I, kemudian luminans tadi, dan kalau kita mau menghitung jumlah ya berarti illuminansnya. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini ya, ilustrasinya kalau kita dalam bentuk diagram ya. Jadi bentuk diagram seperti ini, bahwa proses fotometrik ya, proses fotometrik atau berjalannya sebuah sumber cahaya yang mengenai pada permukaan benda itu seperti ini. Jadi ada sumber cahaya yang ada di sana, kemudian intensitasnya satu kandela dengan ukuran satu kandela sudah distandarisasikan, kemudian flux itu berarti aliran ya, aliran lumennya. Kemudian ada pencahayaan illuminans, yaitu lumen per meter persegi atau lux ya, lumen per meter persegi. Jadi persatuan luas ya, persatuan luas. Jadi akibat adanya, jadi ditentukan oleh ini, jadi intensitasnya berapa besarnya, kemudian kecepatan alirannya berapa, nah luasannya berapa. Nah di sana nanti tujuan dari perencanaan sebuah pencahayaan seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara di perencanaan atau pencahayaan alami, itu kita menggunakan konteks sinar matahari, sedangkan kalau di sini kita nanti bicara tentang artificial ya, yang sifatnya artificial secara praktek untuk melengkapi tugas penglihatan atau visual tasknya. Jadi pencahayaan itu adalah melengkapi tugas penglihatan dan membantu penglihatan. Jadi pencahayaan secara umum seperti itu. Sedangkan secara artistik, ya ini secara praktikal seperti itu ya. Secara praktikal kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat, itu aja. Tapi pada sisi yang nilai yang lebih tinggi secara artistik, untuk menghasilkan kesan psikologis atau emosi, kita bisa mengolah cahaya tersebut dengan sebuah mekanisme atau teknik tertentu ya, untuk tujuan tertentu ya.
dan biasanya untuk tujuan-tujuan yang lebih mengarah pada keindahan atau seni ruang atau cahaya. Jadi kalau kita membuat sebuah desain bangunan itu kita tidak bisa lepas dari cahaya sebenarnya ya. Nah, kalau malam pun ya kita harus berarti menyediakan cahaya. Kalau siang mungkin kita mengolah, kalau malam kita harus menciptakan dan mengolah ya, karena sumber cahayanya harus kita buat ya, sesuai dengan dan kadang-kadang justru karena malam itu sumber cahayanya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, maka citra pada malam hari mungkin jauh lebih bagus ya, pada bangunan-bangunan secara keindahan komposisi lebih nampak indah ya, karena sumber cahayanya bisa kita atur. Sedangkan kalau siang hari ya kita sangat tergantung pada sinar matahari, karena besarnya intensitas itu dari sinar matahari, mungkin pencahayaan buatan di luar ruangan mungkin tidak akan berguna ya, karena saking besarnya ya. Mungkin di dalam bangunan masih bisa dibutuhkan atau dijalankan. Nah, kuantitas cahaya itu setiap aktivitas memerlukan tahap pencahayaan sendiri ya. Jadi masing-masing aktivitas itu mempunyai kebutuhan atau jumlah dari lux masing-masing itu berbeda-beda. Di luminansnya masing-masing itu sangat berbeda-beda tergantung kegiatannya, dan kalau memang mau lebih spesifik itu mungkin bisa jauh lebih rumit karena menyangkut penerimaan atau karakteristik dari pengguna. Semakin rumit dan semakin terperinci pekerjaan, semakin banyak lux diperlukan ya. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika seorang yang membutuhkan, yang melakukan aktivitas itu pekerjaan semakin terperinci dan berbeda-beda ya, atau spesifik pekerjaannya ya, umpamanya ada yang membutuhkan panjang intensitas yang cukup tinggi karena umpamanya seorang mekanik yang membutuhkan intensitas cahaya tinggi karena memperbaiki sebuah benda-benda yang kecil, maka intensitasnya harus cukup besar untuk lebih menajamkan posisinya. Nah ini bisa, kalau dalam satu komunitas itu banyak kebutuhannya dan berbeda-beda, itu jadi sangat rumit ya rinciannya. Tapi biasanya kita mempunyai batasan-batasan tertentu saja supaya tidak terlalu rumit ya. Penglihatan biasa itu mungkin cukup 100 lux ya, sedikit terperinci kerja pejabat ya, karena melihat di tulisan dan lain-lainnya itu 400 lux, dan amat terperinci ya, rumit membuat jam itu yang tadi saya bilang bendanya kecil ya, yang harus yang dilihat itu dalam kondisi kecil, maka ya harus diperbesar menjadi 2000 sampai 3000 lux ya illuminansnya. Jadi ditentukan tadi jumlah intensitasnya, kemudian kecepatannya dan luasannya ya, lux itu. Jadi mungkin sangat berbeda ya, spesifik untuk masing-masing. Nah, setiap negara mungkin mempunyai standarisasi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dan itu sangat bisa jadi kalau kondisinya dimix dengan kondisi iklim masing-masing ya, itu daerah tropis memang cahayanya cukup besar kalau di siang hari ya. Kalau banyak mungkin juga
kita bisa mengatur dengan standar yang berbeda dengan daerah-daerah yang subtropik yang mungkin cukup sedikit, dan mereka penggunaan energinya pasti biasanya cukup lebih tinggi ya untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian kondisi sosial juga mungkin bisa mempengaruhi. Nah, kualitas pencahayaan perlu dicukupi dan sesuai dengan tugas penglihatan dan pandangan. Nah, ini sudah barang tentu perancangan pencahayaan itu diperlukan karena adanya masalah ini ya. Jadi karena adanya tugas aktivitas yang berbeda, kemudian tingkat kebutuhan masing-masing pengguna itu berbeda ya. Itu akhirnya dibutuhkan kualitas pencahayaan yang spesifik, dan posisi-posisi kondisi-kondisi tertentu memang kita tidak bisa mengandalkan pencahayaan alami ya karena kebutuhan kira-kira, karena pencahayaan alami itu pasti akan melibatkan opening atau bukaan yang memasukkan angin dan juga bisa jadi cahaya yang panas ya. Nah, beberapa kondisi memang kita tidak bisa mentoleransi masalah tersebut, panas dan angin itu ya, juga debu, partikulat ya, partikulat, karena bersama angin pasti ada partikulat kotoran, debu di sana. Nah, itu akhirnya pencahayaan artificial buatan itu menjadi sangat penting posisinya ya, dibutuhkan sekali. Itu fungsinya perancangan di sini akhirnya muncul. Kesesuaian apa yang harus disesuaikan tentunya dalam proses perancangannya itu ya warna, kemudian render warna, color renderingnya ya, kemudian serapan cahaya ya, kemudian bebas silau, enggak silau ya, kemudian karakteristik kilauan atau kualitas dari permukaan dan cahaya. Nah, ini intinya itu akan disesuaikan kebutuhan warnanya, kemudian intensitasnya, kemudian tidak silau ya, kemudian sesuai dengan permukaan yang dihadapi ya, yang dituju. Nah, untuk cahaya siang memang warna dan itu tetap ya tetap. Jadi warna cahaya ya itu komponennya ya itu. Tapi kalau kita pakai cahaya buatan malam hari ya, itu bisa bermacam-macam. Intinya kalau kita pakai cahaya buatan artifisial itu bisa diatur ya, bisa diatur. Karena kalau siang pengaturannya ya cuman tidak pada sumber cahayanya ya, yang diatur bukan sumber cahayanya tapi pada proses pada proses bukaannya ya, bukaan dan orientasi ya, bukaan dan orientasi. Nah, bukaan dan orientasi ini akan sangat penting ya. Ini berkaitan, cahaya biasanya berkaitan dengan thermal nanti ya. Nah, tapi kita bisa memisahkan analisisnya satu persatu untuk menyelesaikannya antara thermal dan cahaya ini. Nah, kalau kebutuhan thermalnya memang biasanya jauh lebih penting daripada cahaya, karena cahaya bisa karena yang banyak menyedot energi nanti ya, kalau yang thermal ini biasanya. Nah, pencahayaan siang ini yaitu tadi karena dari matahari, maka given ya sumber intensitas cahaya dan sumbernya sudah ditentukan di arahnya dari jam ke jam, dari detik ke detik, kemudian sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sudah ditentukan jalurnya. Jadi posisinya
Yang berarti kita harus atur adalah orientasi dan saringan ya, screeningnya yang masuk ke dalam bangunan itu seperti apa. Jadi kita bisa bermain di opening dan orientasinya. Jadi karena cahaya itu masuk melalui bukaan atau bidang-bidang yang terbuka dan transparan menuju dalam bangunan. Kemudian juga meskipun beberapa tidak signifikan, tapi pantulan-pantulan dari luar bangunan itu juga sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi pada kondisi di dalam bangunan. Yang sangat pengaruhi, jelas yang sangat pengaruhi adalah yang direct solar ya. Jadi komponen-komponen yang ada di catatan ini mungkin bisa menjadi penyaring bagi Anda untuk merancang cahaya siang ya. Karena bagaimanapun secara pasif itu harus dilakukan dulu ya, bangunan itu harus perancangan secara pasif harus dilakukan dulu, baru nanti kebutuhannya yang artifisial ditambahkan berikutnya. Karena untuk mengurangi penggunaan energi ya, jadi kita memfasilitasi atau memberdayakan potensi pencahayaan alami sebisa mungkin, asal tidak merusak atau justru tambah membuat rusak dari bangunan tersebut. Tapi energi gratisnya ini kita manfaatkan, tinggal kita mengatur saja. Kemudian jadi kita tidak memerlukan energi untuk membuat cahaya buatan, jadi mengurangi. Kalau kita semua siang dan pagi cahaya buatan semua kan jadi energinya besar yang harus kita keluarin. Jadi siang itu kesempatan untuk membuat mekanisme penghematan energi dari sisi cahaya. Baik, itu yang untuk pertemuan kali ini tentang dasar-dasar dari cahaya pada bangunan. Semoga bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan yang cukup untuk bekal kita merancang sebuah bangunan. Sekali lagi bahwa cahaya menjadi komponen penting dalam sebuah perancangan secara fisik ya. Ya, tidak hanya masalah bentuk bangunannya, tapi harus terintegrasi dengan cahaya, sumber cahayanya, pencahayaan. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video ajar berikutnya. See you.